Bersama kami di CNBC Indonesia dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Inarno Jayadi. Pak Inarno, kita lanjutkan kembali dialog kita. Nah, tadi kita sudah membahas ya Pak ya terkait dengan aturan dari bursa sendiri di masa pandemi COVID-19, kemudian juga transaksi yang sempat sepi begitu ya. Namun yang tentunya saat ini tengah menjadi perbincangan banyak orang, yang tengah juga menjadi perhatian banyak orang, ini adalah terkait rencana IPO Jumbo dari unicorn tanah air yaitu Tokopedia dan juga Gojek. Nah, kalau kita lihat dari segi kesiapan Bursa Efek Indonesia menyambut ekonomi baru ini seperti apa, Pak? Oke. Jadi memang, tentunya seperti yang, kita ketahui bahwasanya untuk new economy ini kan memang agak unik ya, agak berbeda dengan, saham-saham yang, sebelumnya ya, saham-saham yang bukan new economy, yang tidak terkait dengan teknologi gitu ya. Mungkin perhitungannya, mungkin juga valuasinya, itu, akan berbeda. Nah, oleh karena itu kami dalam arti bahwasanya OJK dengan juga Bursa Efek Indonesia terus mempersiapkan dari sisi aturannya, dari sisi yang lain-lain gitu ya, untuk agar supaya bisa, bisa, menerima atau bisa memasukkan, unicorn tersebut, sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oke, tapi kurang lebih sudah ada belum sih Pak gambarannya? Karena kan memang banyak yang menilai bahwa valuasinya ini akan berbeda perhitungannya. Kemudian juga kalau kita lihat dari perhitungannya sekarang menggunakan PBV, menggunakan PER, ini mungkin ada beberapa investor yang merasa PBV-nya sudah terlalu tinggi begitu Pak, sehingga memang tidak cocok begitu untuk value investing. Nah, dari segi otoritas bursa sendiri ini apa sih Pak yang nanti akan dilakukan begitu untuk agar investor ini juga nggak apa-apa gitu dengan valuasi seperti ini gitu? Enggak, seperti yang kita artinya gini, bahwasanya ini juga terjadi juga tidak hanya di Indonesia, gitu ya. Ini terjadi juga di, luar negeri, gitu ya. Memang kita musti akuin bahwasanya memang ini adalah unik, gitu ya, dan, dari sisi pandangannya atau perhitungan-perhitungannya itu harus berbeda, gitu ya. Ya salah satu contoh misalnya dari sisi bottom line itu selama ini kan kita selalu beranggapan bahwasanya yang go public itu harus labanya tinggi segala macam gitu ya, 2 tahun terakhir misalnya. Nah ini agak berbeda dengan, unicorn tersebut. Oleh karena itu, kita juga musti hal yang baru ini gitu ya. Artinya aturan-aturan kita juga harus bisa menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Artinya kita juga sekarang lagi mengejar nih, tidak hanya kita loh ya, artinya bursa, OJK, dan juga calon emitennya sendiri ya, ya gitu. Jadi, calon emitennya sendiri juga sekarang juga lagi berupaya berupaya sekali untuk bisa comply terhadap aturan-aturan kita gitu ya. Jadi sama-sama kita lagi mempersiapkan dan mudah-mudahan si, tahun ini, sudah bisa melantai di bursa. Targetnya tahun ini ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan kisi-kisinya mungkin di bulan apa atau di kuartal keberapa begitu Pak? Kalau itu saya nggak berani ngomong karena itu masih dalam proses ya, at least mudah-mudahan 2 lah yang bisa listed di bursa ini. Oke, 2 ya Pak ya? Misalnya jumbo loh ya, Iya. dan ini mungkin saya kasih kisi-kisi sedikit ya, bahwasanya untuk, value-nya juga, besar besar sekali ya, mungkin salah satu yang terbesar ya, saya belum bisa itu kan. Dan, satu hal lagi juga, terkait dengan investor, ini akan ada mungkin penambahan investor yang cukup signifikan ya. Jadi ya kita harapkanlah bahwasanya ini akan berjalan dengan lancar. Oke, penambahan investor yang cukup signifikan dengan nilai juga yang pasti bisa dipastikan jumbo begitu Pak. Nah, tapi kalau dari kita lihat dari segi kesiapan otoritas bursa karena artinya ini emiten ketika melantai ini kurang lebih nanti akan sedikit berpengaruh gitu terhadap pergerakan indeks. Nah, ini nanti juga seperti apa nih Pak persiapan dari otoritas bursa sendiri? Kalau untuk itunya kita memang, tanpa itu kita selalu mempersiapkan infrastruktur ya, tanpa adanya, unicorn-unicorn untuk, itu. Artinya bahwasanya bursa
harus bisa memastikan bahwasanya lonjakan daripada transaksi kita bisa jalankan dengan optimal. Begitu juga tidak hanya kita, tetapi juga back office kita, ke P, ke C juga harus bisa menyesuaikan dengan lonjakan kita. Itu baru di SRO. Belum lagi di anggota bursa. Karena gimana pun juga mesti diingat gitu ya. Mesti diingat bahwasanya kalau nanti unicorn itu masuk, bisa jadi SID akan masuknya akan berubah. Nah, bagaimana pembukaan rekening di anggota bursa itu juga harus diantisipasi. Jadi memang kita harus siap-siap semuanya, gitu ya. Termasuk di BAE-nya, gitu. Oke. Nah, tadi Bapak sebutkan ada 2 begitu Pak ya, unicorn yang akan melantai dengan nilai yang cukup jumbo begitu. Nah, kita ketahui baru 1 ya Pak yang sudah fix begitu, Tokopedia dan juga Gojek. Nah, ini mungkin bisa dikasih Pak kisi-kisinya satu lagi siapa dan kira-kira kapan dan sejauh apa prosesnya saat ini? Biar harap-harap cemas saja. Pokoknya saya kasih kisi-kisinya 2, tapi saya nggak sebutin nantinya siapa, gitu ya. Nanti dalam waktu dekat tahu kok, gitu. Oke. Ini boleh saya sebutin nggak Pak? Ini kira-kira siapa Pak? Bukalapak betul kah Pak? Ya mungkin salah satunya bisa juga gitu ya. Oke. Oke, siap. Nah Pak, tapi kita berbicara tentang tadi ya persiapannya juga pasti ya selain investor dari institusi yang pasti sudah semangat sekali nih Pak akan IPO dari perusahaan teknologi, pastinya juga investor retail ya Pak yang sudah mulai tumbuh sejak pandemi virus corona begitu. Nah ini seperti apa Pak melihat pertumbuhan dari investor retail dan kemudian seperti apa saat ini begitu Pak? Apakah memang sudah mulai berkurang seiring dengan transaksi yang juga sudah mulai berkurang? Seperti apa Bapak lihat ya? Ya, jadi memang lonjakan seperti kalau kita flashback dari atau kita keterangan yang saya berikan tadi ya, itu pemulihan kinerja indeks itu memang betul-betul luar biasa, apalagi sejak pandemi ini ya, sejak 3 bulan terakhir di 2020. Hal itu memang betul-betul karena dukungan daripada investor gitu ya. Luar biasa perkembangan daripada investor ya. Kalau kita lihat bahwasanya di 2019 sampai 2020 saja itu sudah ada kenaikan investor ya. Kenaikan investor itu cukup banyak 59% ya dari investor pasar modal. Dari 2,4 ya investor pasar modal di 2019 itu menjadi 3,9 juta di 2020. Jadi luar biasa sekali. Kalau kamu flashback sedikit ke belakang gitu ya, 2016 itu masih di bawah 1 juta loh, masih di bawah 1 juta. Nah, kalau kita balik lagi ya tadi di 2020 itu 3,9 juta. Di bulan April, seingat saya bulan April tanggal 12, itu sudah mencapai 5 juta. Nah, luar biasa kan? Luar biasa sekali gitu ya. Oke. Ini satu lagi ya, bagaimana dengan kepemilikan daripada investor retail juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari 2015 itu masih di 6,5% dan saat ini sampai April itu sudah 14,3% ya. Dan ownership ini kalau kita lihat dari 2015 itu masih didominasi oleh foreign ya, asing. Asing itu 63,4%. Kalau kita ke 2021 itu foreign itu sudah 46%. Artinya apa? 56%-nya itu sudah lokal, di mana retail investor itu 14,3, institusinya BPJS, Taspen dan lain-lain itu 39,4%. Kita sudah mengalahkan kepada foreign ya. Nah, di sisi daripada nilai transaksi harian ya. Ini juga luar biasa nih Iva ya. Kita lihat bahwasanya untuk retail itu sudah 60% dari transaksi harian
itu sudah didominasi oleh retail ya. Jadi ownership-nya hanya 14%, tetapi dominasi tektok-tektok setiap harinya itu sudah mayoritas 60%, gitu ya. Oh, Jadi oke. luar biasa. Nah, terkait dengan unicorn, ini akan menambah SID yang jauh lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ini akan bagus untuk pasar modal kita. Oke, ini artinya kabar bagus juga ya Pak ya untuk otoritas bursa karena memang ditargetkan dari dulu ya Pak ya, tujuannya adalah semakin banyak investor retail begitu. Nah, tapi kemudian selain tadi memang lagi transaksi lagi sepi begitu Pak di tengah beragam sentimen secara global, tapi juga yang menjadi omongan banyak orang begitu yang menjadi wacana dari banyak orang ataupun juga pernyataan ini adalah terkait dengan investor retail yang sudah mulai perlahan-lahan ini cabut nih Pak dari bursa saham dan lebih tertarik sama aset cryptocurrency. Nah, ini seperti apa sih Pak melihatnya Pak Inarno? Saya belum bisa ngomong secara secara faktual gitu ya, karena data-datanya saya nggak ada. Banyak orang yang ngomong bahwasanya investor saham itu banyak yang lari kepada Bitcoin gitu ya. Saya juga nggak tahu gitu ya, apakah itu betul atau enggak. Tetapi mungkin kalau kita ambil ini, mungkin juga adalah beberapa yang mencoba-coba, terutama milenial ya. Walaupun Bitcoin itu tidak underlying-nya juga nggak jelas segala macam, tapi ini kan volatility-nya kan luar biasa dan kebetulan mungkin yang kaum milenial ini juga ingin mencoba ke sana gitu ya. Dan saya pikir itu wajar-wajar saja dan saya pikir itu juga tidak mungkin hanya sementara dan kalau misalnya ini ada IPO yang bagus, IPO yang menjanjikan, saya yakin akan balik lagi ramai gitu ya, Pak ya. Jadi artinya dalam waktu dekat ini mungkin balik lagi nih ya Pak ya dari cryptocurrency jadi ke bursa saham begitu ya. Oke. Siap, terima kasih sekali Pak Inarno atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu ya Pak Inarno. Terima kasih. Iya. Mari. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.